Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1681 sampai bab 1690. Ketika Master Ye Kaing mendengarnya, senyum muncul di wajahnya. Kesannya terhadap Geralt semakin baik sekarang. Lagi pula, statusnya sekarang berbeda karena dia adalah mahasiswa dekan. Tuan Ye Kaing, tinggal di sini sendirian agak membosankan. Bisakah saya mendapatkan beberapa orang untuk tinggal di sini bersama saya? Aku punya beberapa teman yang belajar di akademi juga. Setelah berpikir sejenak, Geralt melamar Karsten. Ini, Master Ye Kaing segera menunjukkan wajah ragu. Hal seperti itu belum pernah terjadi di akademi sebelumnya, karena identitas Geralt berbeda dari yang lain. Geralt segera mengeluarkan Heaven's Apple dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Karsten. Tuan Ye Kaing, ini adalah tanda penghargaan dari saya. Tolong bantu saya dengan ini. Geralt memohon pada Karsten. Saat Karsten melihat Geralt mengeluarkan apel surga, dia tercengang. Dia tidak pernah berharap Geralt memiliki buah suci. Apel surga, di mana? Di mana kamu mendapatkan ini? Karsten memandang Geralt dengan heran dan bertanya. Di seluruh benua Leikom, hanya ada satu tempat yang menumbuhkan apel surga. Secara alami, Karsten Ye Kaing akan mengetahuinya. Namun, dia sangat terkejut bahwa Geralt benar-benar memilikinya. Oh, seseorang memberikannya padaku. Geralt tersenyum sedikit dan menjelaskan secara singkat. Meski begitu, Karsten bisa merasakan bahwa Geralt menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak ingin menanyainya lebih jauh. Karena Geralt sangat tulus, dia sangat bersedia membantunya. Jadi, dia dengan cepat mengambil Heaven's Apple dari Geralt dan mengamankannya di sakunya. Apel surga adalah hal yang sangat berharga yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Karsten tentu saja akan menerima hadiah itu. Katakan saja padaku, Geralt. Siapa beberapa orang yang Anda ingin tinggal di sini bersama Anda? Saya akan membuat pengaturan untuk Anda. Setelah itu, Karsten langsung setuju. Geralt mencondongkan tubuh lebih dekat ke Karsten dan membisikkan 3 nama ke telinga Karsten. Baiklah, tidak masalah. Aku akan membuat pengaturan sekarang. Tapi Geralt, tolong simpan ini di antara kita berdua saja. Anda seharusnya tidak membiarkan yang lain tahu tentang ini. Atau dekan dan para master akan menyalahkan saya untuk itu. Karsten pun tak lupa mengingatkan Geralt. Geralt memahami ini dengan baik. Dia tahu bahwa ini bukan hal yang terhormat untuk dilakukan. Tetapi dia tidak ingin tinggal sendirian di tempat ini. Selain itu, Zelik, Nori, dan Cyril adalah teman-temannya. Ketika dia memiliki hal yang baik, tentu saja dia harus membaginya dengan mereka. Terlebih lagi, Geralt tidak ingin mereka tinggal di sini dengan tidak nyaman. Kalau begitu, semuanya diselesaikan. Tunggu di sini dulu. Dan aku akan mengatur agar mereka datang dan tinggal di sini bersamamu. Karsten menginstruksikan Geralt untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Kemudian, Geralt duduk di luar paviliun dan menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, dia melihat Karsten datang ke paviliun lagi bersama ketiga temannya. Geralt, saat melihat Geralt, Nori tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia berlari dan melompat ke depan dengan gembira. Geralt, aku tidak akan mengganggu kalian semua sekarang. Anda bisa membersihkannya sendiri. Katakan padaku jika kamu butuh sesuatu. Karsten tidak ingin mengganggu mereka lagi. Jadi dia pergi setelah menasihati mereka. Melihat bagaimana Karsten memperlakukan Geralt dengan hormat, Nori dan 2 lainnya terkejut. Geralt, apa yang telah kamu lakukan untuk membuat Tuan Ye Kaing memperlakukanmu dengan hormat? Dan kenapa kamu di sini? Untuk apa Anda memanggil kami ke sini? Nori mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut kepada Geralt. Bibir Geralt melengkung ke atas, dan dia berkata kepada mereka, mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat tinggal kita. Saya sekarang adalah mahasiswa dekan. Mendengar ini, ketiganya bahkan lebih kagum. Kakak Geralt, apakah kamu bercanda dengan kami lagi? Apakah Anda benar-benar mahasiswa dekan? Tanya Cyril, menatap Geralt dengan curiga. Yah, aku tahu kamu tidak akan langsung percaya padaku. Di sini, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Ini adalah tanda kayu khusus yang diberikan dekan kepada saya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Master Ye Kaing.
Saat Geralt berbicara, dia mengeluarkan token kayu khusus yang diberikan Sumeru kepadanya dari sakunya dan menunjukkannya kepada mereka. Sekarang, Nori, Zelik, dan Cyril akhirnya mempercayainya. Tidak heran Tuan Ye Kaing sangat menghormati Geralt. Jelas, ini adalah alasan di baliknya. Geralt, kamu sangat keren. Anda benar-benar menjadi mahasiswa dekan. Ditambah lagi, Anda bisa tinggal di tempat yang bagus. Nori memuji Geralt dan memandangnya dengan kagum. Geralt tertawa kecil. Tapi sekarang, kalian semua akan tinggal di sini bersamaku. Dengan begitu, aku tidak akan begitu kesepian. Mendengar kata-kata Geralt, Nori, Zelik, dan Cyril tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Geralt akan membiarkan mereka tinggal di sini bersamanya. Segera, keempat teman itu dengan kasar membersihkan tempat itu dan pergi ke kantin untuk makan malam. Di Akademi Leikom, ada tempat yang dirancang khusus untuk mereka makan. Itu sama dengan yang ada di bumi, hanya saja perbedaannya adalah di dunia lain. Keempat sahabat itu pergi ke kantin dan mengambil makanan mereka. Kemudian, mereka duduk bersama untuk makan dan mengobrol. Minggir, giliran kelas elit untuk makan. Tersesat, kalian semua. Saat itu, suara marah dan dingin terdengar. Mereka semua adalah siswa dari kelas elit. Hanya dengan melihat mereka, mereka sudah merasa bahwa orang-orang ini sangat arogan dan mendominasi. Para siswa di sana dengan cepat pergi ketika mereka melihat siswa dari kelas elit. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Geralt, sepertinya mereka tidak ramah. Apa yang harus kita lakukan? Nori memandang Geralt dan bertanya. Yang lain mungkin takut pada kelas elit, tapi tidak dengan Geralt. Geralt adalah mahasiswa dekan, jadi statusnya bahkan lebih tinggi dari mahasiswa itu. Selain itu, Geralt kuat, jadi mengapa dia harus takut pada mereka? Abaikan saja mereka, ayo lanjutkan makannya, Geralt berkata dengan tenang. Kemudian, mereka melanjutkan makan mereka. Melihat bahwa Geralt dan teman-temannya tetap di kursi mereka, beberapa siswa dari kelas elit berjalan ke arah mereka dan mengepung mereka berempat. Hei, kalian berempat, tidakkah kamu mengerti apa yang kami katakan? Sekarang giliran kelas elit untuk makan. Jika Anda tahu siapa Anda, tersesatlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak ramah. Seorang pria dengan potongan rambut buskat memelototi mereka dan memarahi mereka dengan nada dingin. Siswa elit ini kira-kira adalah peringkat 3 atau 4 jiwa dari alam sage. Mereka kurang lebih kuat. Tepat setelah pria dengan potongan rambut buskat selesai berbicara, dia terlempar ke langit dengan kekuatan yang kuat. Orang yang memukulnya tidak lain adalah Geralt. Dari mana anjing liar itu berasal? Ini adalah tempat makan bersama. Ini bukan wilayah kelas elit. Geralt memeras kata-kata itu dengan dingin. Segera, para siswa elit lainnya di sekitar bersiap untuk bertarung. Seketika, pedang terhunus, dan bau api sangat kuat. Pertempuran besar bisa meletus kapan saja. Nak, kamu pasti bosan hidup. Pria itu berkata dengan marah. Saat dia mengatakan itu, dia membanting tinjunya ke arah Geralt. Sebelum dia bisa menyentuh Geralt, Geralt memberinya tamparan cepat dan mengirimnya terbang keluar. Pria itu jatuh dengan keras di atas meja, membelahnya menjadi 2 bagian. Berhenti. Saat itu, suara serius terdengar. Penguasa suara itu adalah Master Ye Kaing. Dia masuk melalui pintu dan berjalan menuju Geralt dengan langkah cepat. Melihat kedatangan Master Ye Kaing, semua orang terdiam dan tidak berani bertindak tergesa-gesa. Beberapa siswa elit bahkan menundukkan kepala. Tuan Ye Kaing, semua orang di tempat kejadian menyambutnya. Karsten mendekati Geralt dan bertanya dengan wajah serius. Ada apa? Siapa yang membiarkanmu bertarung di kantin? Meski Geralt menyandang status khusus, ia tetap harus bersikap tegas di depan orang lain. Tuan Ye Kaing, para siswa elit yang memulainya. Kami sedang makan di sini. Dan mereka mengusir kami segera setelah mereka masuk, mengatakan bahwa giliran siswa elit untuk makan. Geralt berdiri diam dan menjelaskannya kepada Master Ye Kaing. Setelah mendengar ini, Tuan Ye Kaing mengerutkan kening lebih dalam. Kemudian, dia menoleh ke siswa elit dan memelototi mereka. Kantin adalah tempat bersama. Sejak kapan itu menjadi tempat makanmu? Tanya Master Ye Kaing. Para siswa elit tidak berani membantah ini. Meskipun mereka berada di kelas elit, mereka tidak berani menyinggung Tuan Ye Kaing. Maaf, Tuan Ye Kaing, kami salah. Pria dengan potongan rambut buskat bangkit dan mengakui kesalahannya dengan hati-hati. Namun, hatinya terbakar amarah. Dia merasa sangat malu, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Geralt. Dia memutuskan dia benar-benar harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Mari kita semua bubar, tidak ada lagi lain kali. Master Ye Kaing menegur mereka dengan tegas. Setelah itu,
Pria dengan potongan rambut buskat itu segera meninggalkan kantin bersama gengnya. Setelah mereka pergi, Master Ye Kaing berbalik dan menatap Geralt. Geralt, kamu harus berhati-hati dengan mereka. Anak laki-laki dengan potongan rambut buskat adalah murid elit Master Jizo. Dia disebut Landon Zuckerberg. Dia pembuat onar di akademi yang selalu menggertak orang lain. Juga, dia suka memainkan trik kotor. Tuan Ye Kaing memperingatkan Geralt. Geralt mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Ye Kaing. Saya, Geralt Crawford, tidak takut pada orang-orang seperti itu. Jika mereka datang kepada saya akan menangani mereka." "Baik, Geralt. Akan ada kontes segera. Kalian semua lebih baik bersiap-siap." Sebelum dia pergi, Tuan Ye Kaing mengingatkan mereka lagi. "Baik," Geralt mengangguk. Keempatnya tidak menyangka bahwa mereka akan mengadakan kontes begitu cepat setelah baru saja bergabung dengan akademi. Namun, kontes ini tidak sesederhana itu. Akademi akan mengadakan acara ini setiap tahun setelah pendaftaran siswa baru. Ini juga untuk menguji kemampuan siswa yang sebenarnya. Itu akan dilakukan dalam bentuk duel antara siswa dari kelas pemula hingga elit. Segera, 2 hari telah berlalu, dan hari ini adalah hari kontes di Leicom Academy. Semua orang di akademi berkumpul di alun-alun. Kelas pemula duduk di pojok timur, kelas menengah di pojok barat, dan kelas elit di pojok selatan. Adapun Geralt, dia duduk di samping Dekan Sumeru. Melihat Geralt duduk di samping Sumeru, semua orang terkejut. Mereka sangat ingin tahu tentang statusnya sehingga dia menerima perlakuan yang begitu baik. Rekan-rekan siswa, hari ini adalah kontes seni bela diri tahunan akademi kami setelah pendaftaran siswa baru. Seperti biasa, para siswa dari 3 level berbeda akan bergabung dalam kontes dan berduel satu sama lain. Setelah itu, Master Ye Kaing maju ke depan dan menjelaskan alur acara kepada para siswa. "Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada satu orang. Dia murid dekan kami, Geralt Crawford. Dia akan mengikuti kontes ini juga. Anda akan memiliki kesempatan untuk berduel dengannya nanti." Master Ye Kaing memperkenalkan Geralt kepada siswa lain. Seluruh orang banyak langsung dibuat heboh dengan semua orang membicarakan hal yang sama. Siapa sangka Geralt akan menjadi mahasiswa dekan. Sejauh yang mereka tahu, dekan tidak pernah mengambil mahasiswa di bawah bimbingannya. Dan sekarang, Geralt telah menjadi yang pertama. Ini membuat mereka bertanya-tanya seberapa kuat Geralt. "Tuan Ye Kaing, saya punya pertanyaan. Jika kita mengalahkannya, apakah itu berarti kita juga akan menjadi murid dekan?" Tiba-tiba, seorang siswa dari kelas elit berdiri dan bertanya pada Master Ye Kaing. Master Ye Kaing tercengang setelah mendengar pertanyaan itu. Dia berbalik dan menatap Dekan Sumeru. Sumeru merenung sejenak sebelum berdiri dan berkata, "Siswa yang terkasih, siapapun yang bisa mengalahkannya akan menjadi muridku." Atas kata-katanya, sekali lagi menyebabkan kegemparan di antara para siswa di bawah panggung. Itu jelas merupakan kesempatan langka bagi mereka semua. Berpikir untuk menjadi murid dekan hanya dengan mengalahkan Geralt, mereka sangat ingin melakukannya. Namun, itu tidak akan semudah itu, karena tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Geralt. "Bagus, selanjutnya, mari kita mulai dengan duel pertama antara siswa pemula dan siswa menengah. Saya akan mengundang 2 kelas untuk mengirim siswa masing-masing ke tengah alun-alun." Tuan Ye Kaing segera berkata kepada para siswa. Karena itu, seorang siswa dari masing-masing kelas berjalan ke tengah alun-alun. Itu adalah pertarungan antara pemula dan pemain menengah di ronde pertama. Meskipun kontes ini mungkin tampak tidak adil, ternyata tidak. Sebenarnya, distribusi siswa dengan kekuatan yang berbeda bervariasi di antara ketiga level. Jadi mungkin ada beberapa karakter yang kuat dan kuat di kelas pemula. Segera, duel antara 2 siswa di tengah alun-alun dimulai. Perlu disebutkan bahwa siswa dari kelas menengah cukup memuaskan. Apakah itu keterampilan serangan atau kecepatannya? Dia lebih baik daripada siswa pemula. Meski begitu, siswa pemula juga tidak mudah untuk dihadapi, dan dia tidak dikalahkan terlalu cepat. Kedua siswa tersebut bertarung selama beberapa ronde sebelum akhirnya siswa intermediate mengalahkan siswa pemula dan memenangkan pertarungan. Meski demikian, prestasi siswa pemula tersebut dinilai cukup baik. Hanya saja masih ada celah kecil antara kemampuannya dan lawannya. Yah, kemenangan babak pertama jatuh ke tangan siswa tingkat menengah. Selanjutnya, untuk babak kedua, mari kita sambut siswa pemula dan siswa elit. Dengan duel pertama berakhir, Master Ye Kaing mengumumkan pertandingan kedua. Seorang siswa pemula sebenarnya harus bertarung melawan seorang siswa elit di babak kedua. Tampaknya terlalu menuntut. Secara alami, tidak ada seorang pun dari kelas pemula yang berani melangkah maju. "Aku akan melakukannya." Tiba-tiba,
Sebuah suara terdengar dari antara para siswa pemula. Geralt merasa suara itu sangat familiar. Jadi dia segera melihat ke arah suara itu. Ternyata itu Zelik. Geralt tidak menyangka Zelik akan berani maju. Mengetahui bahwa pertandingan ini adalah antara pemula dan elit, yang tingkat kekuatannya akan terlihat lebar. Siapa namamu? Master Ye Kaing memandang Zelik dan bertanya. Zelik Lear, dia menyebut namanya. Kemudian, seorang siswa dari sisi elit keluar. Dia tidak lain adalah Lev Byfield, yang baru saja bergabung dengan kelas elit. Lev Byfield dan Zelik Lear keduanya dari Jaelatra, tetapi Lev sedikit lebih kuat dari Zelik. Zelik saat ini berada di alam rune, sedangkan Lev sudah masuk ke alam sage. Oleh karena itu, ada kesenjangan besar di antara mereka dalam hal kekuatan. Bibir Lev melengkung ke atas menjadi senyum masam, berpikir bahwa dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menyiksa Zelik. Meskipun mereka berdua adalah orang-orang dari Jaelatra, keluarga Lear lebih berpengaruh daripada keluarga Byfield. Ini juga merupakan alasan lain mengapa Lev memandang rendah Zelik, karena dia merasa bahwa tidak masuk akal jika tuan muda dari keluarga Lear begitu lemah. Yo, tuan muda Lear, akhirnya kita bertemu lagi. Tapi hati-hati, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Lev berjalan ke depan dan berdiri di depan Zelik saat dia berbicara, menatapnya dengan senyum muram. Zelik mengabaikan apa yang dikatakan Lev. Dia tahu apa yang dipikirkan Lev dalam pikirannya. Dia pasti melihatnya. Jadi dia sengaja melangkah maju untuk bertarung dengannya. Dia pasti berencana untuk mempermalukannya karena dia mendapat kesempatan. Meskipun Zelik tahu kemampuannya lebih lemah, dia tidak akan mundur atau merasa takut. Dia akan menahan serangan Lev dengan sekuat tenaga. Bersiaplah. Pertandingan akan segera dimulai. Master Ye Kaing memberi isyarat kepada Zelik dan Lev. Zelik dan Lev kembali ke sisi masing-masing, membentuk jarak 10 meter di antara mereka sehingga keduanya memiliki kesempatan untuk bereaksi. Sementara itu, Geralt melihat mereka dari atas. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir. Geralt menyadari kekuatan Zelik. Pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kekalahan Zelik karena Lev adalah lawan yang kuat di alam sage. Namun, Geralt tidak bisa campur tangan dan menghentikannya karena ini adalah aturan kontes. Jadi, Geralt hanya bisa berharap Zelik mampu menahan serangan dan tidak kalah telak. Dan itu dimulai sekarang. Setelah itu, pertandingan kedua dimulai secara resmi dengan pengumuman Master Ye Kaing. Lev langsung melompat ke depan, menuju Zelik dengan kecepatan tinggi. Lev berada di depan Zelik dalam sekejap mata, menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Zelik. Kecepatan seorang sage, tentu saja, lebih cepat dari Cakra King. Tapi untungnya, Zelik sudah sangat waspada sejak tadi. Dia segera mundur beberapa langkah dan menghindari serangan pertama Lev. Hah, sepertinya reaksimu cukup cepat. Lev menyeringai dan tersenyum menghina saat dia mengejek Zelik. Karena itu, Lev melompat ke langit dan memutar tubuhnya 180 derajat. Kemudian, mengayunkan pedang di tangannya begitu cepat sehingga membentuk bayangan seperti bunga. Dia menyerang Zelik. Zelik segera mengayunkan pedangnya untuk melindungi dirinya. Kelopak yang mengalir, teriak Lev. Ini adalah nama jurus Lev. Dan bayangan pedang itu mengalir kemana-mana dari langit seperti kelopak bunga, membuat Zelik tidak bisa menentukan yang mana pedang yang sebenarnya. Setelah beberapa detik, baju Zelik sudah sobek dan sobek dengan bekas pedang di mana-mana, dan dia tampak sangat babak belur dan bingung. Pada saat ini, sudah diketahui siapa yang menang dan kalah, jelas bahwa Lev telah memenangkan ronde ini. Baiklah, kalian berdua bisa berhenti sekarang. Kami sudah memiliki pemenang. Master Ye Kaing langsung berteriak dan mengumumkan hasil pertempuran. Lev Byfield dari kelas elit memenangkan putaran kedua. Meski Zelik resah dan tidak mau mengaku kalah, kemampuannya memang tidak sebaik Lev. Jadi dia hanya bisa menerima hasilnya. Zelik Lear, kukatakan padamu, kau akan kalah dariku selamanya. Jadi, mulai sekarang, sebaiknya kau pergi setiap kali melihatku di sekitar akademi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Lev memperingatkan Zelik dengan dingin saat dia mengarahkan jarinya ke arahnya di depan semua orang di tempat kejadian. Kata-katanya menyebabkan gelombang di antara kerumunan lagi. Siapa yang mengira bahwa Lev akan begitu sembrono untuk mengumumkan kata-kata kejam seperti itu di depan semua orang. Belum lagi kepala sekolah dan guru besar juga ada di sana. Namun, ini semua adalah kejadian normal. Din Sumeru dan master besar lainnya tidak akan terlalu peduli karena persaingan sangat kuat di sini. Lagi pula, siswa dari kelas elit memang memiliki status yang lebih tinggi daripada siswa dari kelas pemula. Tetap saja, Geralt tidak berpikiran sama dengan mereka. Dia merasa bahwa Lev terlalu arogan dan kejam untuk kebaikannya sendiri.
dan ini membuat Geralt sedikit marah. Zelik adalah temannya, dan Lev jelas-jelas menghina temannya. Tentu, ini membuat Geralt merasa tidak tenang, dan dia memutuskan untuk membalaskan martabat dan keadilan Zelik. Oke, untuk putaran ketiga, itu akan menjadi kelas elit melawan siswa pilihan Dekan Geralt Crawford. Saya ingin kelas elit memilih seseorang di antara Anda untuk bertarung, dan agar Geralt menunggu dengan sabar di tengah alun-alun. Pertempuran dilanjutkan dengan pengumuman Master Karsten tentang pertempuran ketiga. Geralt tahu kesempatannya ada di sini, dan dia langsung berdiri, melompat tepat ke tengah alun-alun dengan cepat, menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang ingin melihat betapa luar biasanya kemampuan Geralt. Sekarang, para siswa di kelas elit semua mengobrol dan membuat keributan. Banyak dari mereka ingin bertarung melawan Geralt karena mereka semua tergoda oleh hadiahnya. Dekan dan sesama Grandmaster, saya punya permintaan. Pada saat itu, Geralt berteriak sambil menatap lurus ke arah kepala sekolah dan keempat Grandmaster. Geralt, tolong beritahu kami. Dekan Sumeru langsung bertanya, bisakah aku memilih seseorang dari kelas elit untuk pertempuran? Geralt mengajukan permintaan. Kata-katanya langsung membuat siswa dari kelas elit tidak puas, dan mereka merasa seolah-olah Geralt terlalu sombong. Ini hanya berarti bahwa dia tidak benar-benar menghargai kemampuan mereka sama sekali. Baiklah kalau begitu, katakan padaku, siapa yang ingin kamu pilih? Lagi pula, dia masih murid pilihan dekan sendiri, jadi tentu saja dia akan memperlakukannya sedikit lebih istimewa. Dia kemudian dengan cepat bertanya pada Geralt. Dia, Lev Byfield, dialah yang ingin aku pilih. Tepat setelah kalimat Sumeru berakhir, Geralt segera mengumumkan nama sambil menunjuk tepat ke arah Lev yang baru saja duduk. Tepat pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Lev. Tak satu pun dari mereka yang mengira Geralt akan benar-benar memilih Lev sebagai lawannya, dan ini membuat mereka tercengang. Lev, di sisi lain, bersemangat dan merasa seolah-olah kesempatannya akhirnya tiba. Lagi pula, jika dia mengalahkan Geralt, dia sendiri akan menjadi murid pilihan dekan. Di bawah tatapan semua orang, Lev berdiri perlahan. Lev berjalan tepat ke arah Geralt di depan semua orang. Siapa sangka kamu akan memilihku? Sepertinya posisi sebagai mahasiswa pilihan dekan pasti akan menjadi milikku. Lev mengejek Geralt dengan sangat percaya diri. Mereka bahkan belum memulai pertempuran, dan Lev sudah bertindak begitu arogan. Geralt, di sisi lain, tidak benar-benar terganggu olehnya. Di matanya, Lev hanyalah seorang badut, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kesombongannya. Yang kuat selalu tidak menonjolkan diri daripada pamer dengan cara yang menonjol. Jika tidak, itu akan menjadi bodoh. Dan itu tidak lain adalah Lev sendiri. Kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Master Yekaing angkat bicara dan memberi isyarat pada Geralt dan Lev. Mendengar instruksi Master Yekaing, Lev segera memasuki posisi bertarung, menunggu untuk menyerang kapan saja. Setelah awal diumumkan, dia akan segera menyerang Geralt. Geralt setenang dan setenang sebelumnya dengan mata tertutup sambil berdiri di tempat yang sama, bahkan tanpa sedikit perubahan dalam ekspresinya. Melihat tindakan Geralt, semua orang di sekitar mereka bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa Geralt menyerah. Pertempuran dimulai sekarang. Setelah beberapa detik, Master Yekaing mengumumkan. Begitu kata-kata itu jatuh, Lev langsung mengambil tindakan saat dia mendorong pedangnya keluar dan menerbangkan tepat ke arah Geralt. Geralt, di sisi lain, masih berdiri di tempat yang sama dengan tenang tanpa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang menunggu Lev untuk menikamnya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Geralt pasti akan kalah. Geralt tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan dua jari sambil memegang pedang Lev di antara mereka hampir seketika. Kepala pedang yang tajam itu hanya beberapa milimeter dari mata Geralt. Apa langkah tepat pada saat itu? Apa? Lev sangat terkejut. Dia ingin mengambil kembali pedangnya tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengambilnya kembali sama sekali. Seolah-olah pedang itu membeku di udara. Segera setelah itu, Geralt membungkuk dan menjentikkan pedang Lev dengan jarinya. Tanpa menunggu Lev bereaksi, Geralt memukul dada Lev dengan telapak tangannya yang lain. Lev langsung terbang mundur dalam lengkungan melintasi langit sebelum jatuh ke tanah. Darah keluar dari bibirnya. Geralt tidak berniat mengambil nyawa Lev dengan telapak tangannya. Bagaimanapun, ini adalah ujian pertempuran dan seharusnya ringan, bukan hidup dan mati dengan cara apapun. Oleh karena itu, Geralt menahan diri. Jika tidak, Lev akan menjadi mayat sedingin es sekarang. Geralt telah menang, Tuan Yekaing mengumumkan dengan keras. Tepat pada saat ini, Din Suneru memiliki senyum puas di wajahnya saat dia mulai bertepuk tangan. Melihat bagaimana dekan bertepuk tangan,
Keempat Grandmaster dan siswa lainnya mulai bertepuk tangan juga. Seketika, tepuk tangan meriah terdengar dari tempat kejadian. Geralt menang tanpa sedikit pun ketegangan. Sekarang, semua orang tahu bahwa Geralt benar-benar memiliki kemampuan yang kuat. Dan itu bukan hanya rumor. Ia memang cukup layak menjadi mahasiswa pilihan dekan. Saya tidak puas. Saya ingin bersaing dengannya. Tepat pada saat itu, suara yang dalam terdengar dari kelas elit. Ini Tuan Rai. Tuan Rai akan bertarung. Sepertinya akan ada pertarungan yang bagus untuk ditonton. Ya, Tuan Rai luar biasa. Tentu saja dia tidak akan menerima ini dengan sukarela. Setelah menemukan pemilik suara itu, kegemparan muncul di antara kerumunan lagi. Pria yang sedang dibicarakan oleh semua orang adalah Rai Leighton, siswa terbaik di kelas elit. Kemampuannya telah mencapai peringkat jiwa ke-7 di alam sage. Rai bangkit dan berjalan keluar dari lingkaran dengan dingin menuju pusat alun-alun untuk berdiri di depan Geralt. Dan dia menunjuk Geralt dengan dingin sambil berkata, "Aku, Rai Leighton, ingin menantangmu. Jika Anda menang, saya akan dengan senang hati mendengarkan dan mengikuti Anda. Jika saya menang, Anda harus menyadari posisi Anda ini dan menjadi bawahan saya." Kata-kata Rai sangat arogan dengan getaran yang dominan. Setelah mendengarkannya, Geralt tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Rai sangat menarik. Seseorang seperti Rai berterus terang dan lugas. Dan dia akan mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung alih-alih melakukan sesuatu yang kotor di belakang punggungnya. Ini layak untuk dihormati orang lain. Oke, aku terima. Geralt tidak menolaknya dan langsung menerimanya. Tanpa menunggu Master Ye Kaing mengumumkan dimulainya pertempuran, Rai menyerbu tepat ke arah Geralt seperti harimau ganas dengan kekuatan penghancur seperti tornado. Rai memiliki fisik yang kekar dan tubuh yang berotot, dan dia memukulkan tinjunya tepat ke arah Geralt dengan keras. Rai, yang telah mencapai peringkat jiwa ke-7 di alam sage, sudah memiliki kekuatan yang kuat. Jika seseorang benar-benar terkena tinjunya, tulangnya pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, Geralt suka bertarung melawan lawan seperti ini. Ini karena dia bisa menguji kekuatan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, Geralt mengacungkan tinjunya juga. Geralt mencocokkan tinjunya dengan Rai. Tepat pada saat itu, pasir di sekitar alun-alun terbang kemana-mana, dan gelombang panas tercipta, mengelilingi keduanya di antaranya. Tanah di bawah mereka berdua sudah retak dan runtuh. Banyak batu beterbangan ke udara. Sudah bisa dilihat betapa kuatnya efek lanjutan dari bentrokan mereka satu sama lain. Setelah itu, debu dan pasir menghilang. Semua orang melihat Geralt dan Rai berdiri di tempat yang sama, tapi sepertinya Rai agak sakit. Jika mereka lebih dekat, bisa dilihat bagaimana purli kue Rai sudah robek dengan darah mengalir keluar dari luka tanpa henti, menetes ke tanah yang retak. Hanya dengan satu langkah, pemenang dan pecundang sudah bisa ditentukan. Keduanya berdiri diam selama beberapa detik saling berhadapan sebelum akhirnya Rai menarik tinjunya perlahan. "Aku sudah kalah." Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Semua orang masih kaget dan tidak percaya. Rai benar-benar menyerah. Hasil ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh siapapun. Orang harus tahu bahwa Rai adalah orang terkuat di Akademi Lei Kong. Dan sekarang, dia benar-benar kalah dari Geralt, yang dia akui dengan sukarela. Sungguh berita yang mencengangkan. Kamu benar-benar kuat. Anda memiliki rasa hormat saya. Rai tersenyum dan memberi tahu Geralt. Kamu sendiri tidak buruk. Aku harap kita bisa menjadi teman. Geralt balas tersenyum sopan saat dia menjawab Rai, mengulurkan tangannya. Tentu saja, merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Anda. Rai mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Geralt tanpa berpikir dua kali. Pada saat itu, keduanya seperti orang kuat yang bersimpati satu sama lain. Yang benar-benar kuat selalu dihormati oleh semua orang. Geralt merasa bahwa Rai akan menjadi teman yang berharga. Tidak banyak orang yang murah hati seperti Rai lagi. Oke, itu akhir dari tes pertempuran kita hari ini. Besok akan menjadi ujian latihan di Heaven Tower. Saya harap semua orang bisa beristirahat dengan baik malam ini. Setelah penghujung hari, langit mulai menjadi gelap pada saat Master Ye Kaing membuat pengumuman ini. Kemudian, semua orang meninggalkan tempat kejadian. Heaven Tower adalah tantangan paling kuat di Akademi Lei Kong, dan ada 20 level. Sampai sekarang, belum ada yang berhasil mencapai puncak. Bahkan Dekan Sumeru sempat terhenti di tingkat ke-18 sedangkan 4 Grandmaster telah berhenti di tingkat ke-17. Setiap lantai memiliki tantangan yang berbeda untuk orang yang berbeda. Jadi tidak ada yang tahu persis tantangan seperti apa yang akan diberikan oleh Heaven Tower. Karenanya, tidak ada yang tahu cara menipu. Malam itu, Geralt dipanggil ke kamar Sumeru. "Din, kamu ingin bertemu denganku?"
Geralt memasuki ruangan dengan hormat ketika dia bertanya kepada Sumeru, yang sedang bermeditasi di demeditasi. Sumeru membuka matanya perlahan dan menatap Geralt dengan senyum di wajahnya. Geralt, kamu melakukannya dengan baik sore ini. Saya sangat puas sebagai guru Anda. Tetapi apakah Anda siap untuk tantangan besok di Heaven Tower? Setelah memuji Geralt, dekan bertanya kepada Geralt dengan prihatin. Din, saya pernah mendengar Master Ye Kaing memperkenalkan Heaven Tower secara sederhana. Tapi saya penasaran, tantangan apa saja yang ada di dalamnya? Tolong ajari saya tentang ini, Guru. Geralt langsung bertanya pada dekan Sumeru dengan rasa ingin tahu. Hoho, Sumeru tertawa kecil. Menara surga diciptakan oleh Dewa Kuno Astral Traveler di Akademi Lei Kong. Setelah Dewa Astral Traveler melangkah ke dunia manusia, Heaven Tower menjadi fitur paling simbolis dari Akademi Lei Kong. Setiap sarjana yang masuk Akademi Lei Kong harus melewati tantangan menara surga. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai siswa Akademi Lei Kong. Tentang tantangan di dalam, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun. Heaven Tower sangat menarik, dan tantangan yang ditawarkan bervariasi dari orang ke orang. Anda hanya akan tahu ketika Anda masuk ke dalam diri Anda sendiri. Sumeru tidak menjawab pertanyaan Geralt dan malah memberitahunya informasi umum tentang Heaven Tower. Din, saya mendengar dari Master Ye Kaing bahwa Anda berhenti di lantai 18, kan? Geralt bertanya pada Sumeru dengan hati-hati. Betul sekali, semakin sulit saat Anda melangkah lebih jauh ke menara surga. Itu puluhan tahun yang lalu ketika saya mencapai tingkat ke-18. Sejak saat itu, saya tidak pernah pergi ke menara surga lagi. Dekan Sumeru mengangguk dan menjawab. Kata-kata Sumeru membuat Geralt semakin penasaran saat dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melampaui yang lama di masa depan sebagai generasi baru. Sekarang bahkan Sumeru hanya bisa berhenti di menara surga tingkat 18. Dia sendiri harus melampaui Sumeru dan mencapai puncak menara surga untuk membuktikan dirinya. Jika generasi yang lebih tua tidak bisa melakukannya, itu tidak berarti bahwa generasi baru juga tidak bisa melakukannya. Lagi pula, zaman selalu berubah. Selanjutnya, Sumeru mengeluarkan sachet dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Geralt. Din, apa ini? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah sachet yang saya dapatkan dari Heaven Tower saat itu, tetapi saya belum pernah membukanya sebelumnya. Sekarang, saya ingin memberikan ini kepada Anda. Mungkin ini bisa membantu kamu saat memasuki Heaven Tower, tapi kamu hanya bisa membuka dan menggunakannya pada saat yang paling kritis dan mendesak. Kamu harus ingat kata-kataku. Sumeru mengingatkan Geralt dengan serius. Iya, aku akan mengingatnya, Din. Geralt mengangguk secara otomatis dan berjanji padanya. Setelah obrolan mereka, Geralt meninggalkan kamar Sumeru. Setelah Geralt meninggalkan ruangan untuk sementara waktu, Sumeru melambaikan tangannya, dan peta langit berbintang muncul tepat di depan matanya secara instan. Cahaya bintang bersinar terang di peta, tetapi orang tidak bisa melihat apapun di bawah cahaya bintang itu. Peta berbintang yang berantakan dan cahaya bintang yang semakin berkurang sepertinya malapetaka di benua Lei Kong akan segera tiba. Menghela nafas setelah melihat peta untuk terakhir kalinya, ekspresi Sumeru berubah menjadi rumit dan sedih. Tetapi tepat pada saat itu, cahaya bintang putih terang muncul tiba-tiba di peta berbintang, bersinar terang dan menarik perhatian. Mungkinkah Geralt akan menjadi orang suci yang akan menyelamatkan benua Lei Kong kita? Setelah melihat cahaya bintang, Sumeru mau tidak mau menjadi heran. Tidak lama kemudian, Geralt kembali ke paviliun selatan. Saudara Geralt, tepat ketika dia mencapai pintu, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Pemilik suara itu tidak lain adalah Rai Leighton, pria yang melawannya tadi siang. Kakak Rai, apa yang kamu butuhkan pada jam selarut ini? Ketika dia melihat bahwa itu adalah Rai, Geralt menjadi bingung ketika dia bertanya, tidak mengharapkan Rai datang untuk menemukannya. Hoho, Saudara Geralt, saya di sini untuk mengobrol santai. Apakah Anda ingin minum? Rai tertawa kecil sambil menggoyangkan botol bir di tangannya. Geralt tersenyum penuh pengertian dan mengangguk. Tentu, masuklah. Kalau begitu, setelah itu, Geralt memimpin Rai ke dalam paviliun. Ketika mereka memasuki paviliun, Nori dan dua orang lainnya sedang duduk di dalam. Geralt, kamu kembali. Melihat Geralt datang, Nori berdiri dan menyapanya. Bukankah ini senior Rai? Ketika mereka melihat Rai, mereka semua menjadi terkejut. Hari baik untuk kalian semua. Rai menyapa Nori dan keduanya dengan sopan. Kemudian, beberapa orang duduk sambil minum dan mengobrol. Bagaimanapun, bir adalah sesuatu untuk mengikat orang bersama dan berteman tanpa banyak usaha. Geralt dan ketiganya segera berteman baik dengan Rai,
dan kelimanya senang bertemu satu sama lain saat mereka berbicara sambil tertawa, membuatnya seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Hanya sampai larut malam sebelum mereka akhirnya tertidur di paviliun. Keesokan paginya, dengan sinar matahari menyinari paviliun, Geralt dan keempatnya bangun. Hari ini adalah hari ujian latihan Menara Surga, dan semua pemula Akademi Leikom harus berpartisipasi dalam ujian latihan. Tentu saja, Geralt yang menanggung bebannya. Sebagai mahasiswa pilihan dekan, tentu saja Geralt yang memulainya. Pukul 9.15 pagi, semua peserta pelatihan telah berkumpul di bawah Menara Surga. Heaven Tower berdiri tegak di antara awan, mencolok dan elegan. Hari ini adalah hari di mana para trainee baru akan memasuki Heaven Tower untuk tes latihan. Setiap pemula harus masuk dan menerima pelatihan. Terlepas dari hasilnya, hanya mereka yang menerima pelatihan Menara Surga yang akan cukup layak untuk menjadi siswa Akademi Leikom kami. Master Ye Kaing berjalan keluar dan mengumumkan kepada orang banyak di bawah. Siswa pilihan dekan, Geralt Crawford, akan menjadi yang pertama memasuki Menara Surga untuk latihan-latihan. Setelah menerima instruksi, Geralt berdiri dan berjalan menuju pintu Heaven Tower untuk menunggu. Pada saat itu, pintu Menara Surga terbuka, diikuti oleh suara keras. Lingkungan gelap gulita di dalamnya ditampilkan kepada semua orang. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa di dalamnya. Geralt tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengambil langkah untuk memasuki Menara Surga. Mengikuti pintu masuk Geralt, pintu menara ditutup seketika. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.